Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi bocoran soal pretest PPG dalam jabatan atau prajabatan 2023 yang wajib teman-teman kuasai ya. Tentang terutama di teori-teori belajar yang cukup membutuhkan hafalan ya untuk Bapak Ibu guru bisa dipersiapkan karena masih 1 bulan lebih ya nanti supaya hasil pretestnya maksimal. Amin ya robbal alamin. Tapi sebelum Kak Furkan ke pembahasan soalnya, Kak Furkan ingatkan untuk Bapak Ibu guru yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silakan ditekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan mengupload video pembahasan soal terbaru ya seputar pretest PPG prajabatan atau dalam jabatan. Mantap jiwa. Ada 3 soal yang Kak Furkan bahas. Soal pertama, teman-teman bisa coba dulu ya. Ini soal kedua dan soal ketiga. Mantap jiwa. Oke. Di sini Bapak Guru bisa lihat di sini memang bacanya cukup panjang ya teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak usah dibaca semua, cukup poin-poinnya saja teman-teman ya. Oke, langsung kita bahas ya teman-teman ya. Selama kegiatan pembelajaran, Bu Erika lebih menekankan, ini sudah ada penekanan ya, pada keaktifan peserta didik dalam memahami materi dan makna dari hal-hal yang dipelajari. Oke, jadi ini sudah ada poin khususnya yaitu aktif. Jadi keaktifan peserta didik ini poin khususnya. Pembelajaran lebih ditekankan pada student center. Oke, dibanding teacher centers. Artinya berpusat pada siswa, berpusat pada siswa. Jadi bukan gurunya ya, lebih menekankan ke aktivitas siswanya. Nah, sehingga siswa akan lebih aktif dan banyak terlibat langsung dalam pembelajaran. Mantap jiwa. Teori yang mendukung pemaparan di atas adalah, oke, ini student center ya, berpusat pada siswa. Ini kata kuncinya. Ada kata kuncinya berpusat pada siswa itu lebih ke konstruktivistik ya teman-teman ya kalau berputar pada siswa. Coba kita lihat penjelasan dari konstruktivisme di sini Bapak Ibu guru bisa lihat ini dari modul PPG ya. Menganggap peserta didik sebagai subjek utama. Oke, ini kan student center ya. Jadi pusat ya kan. Jadi peserta didik itu adalah pusat pembelajaran dalam proses belajar. Cara ini memungkinkan peserta didik bisa bebas mencari ilmu pengetahuan di bawah bimbingan dari guru juga mengutamakan proses membangun pengetahuan baru secara berkesinambungan. Jadi kalau Bapak Ibu guru menjumpai soal yang sangat panjang sekali, cukup diambil poin-poinnya saja. Jadi kalau berpusat pada siswa itu pasti konstruktivisme seperti itu ya. Intinya siswa itu menjadi pusat. Ini siswa itu menjadi pusat, ya kan? Kemudian siswa ini bebas mencari pengetahuan dengan cara apapun, dengan didampingi gurunya. Pengetahuan bebas ya secara luas. Seperti ini. Ini kunci-kuncinya harus teman-teman hafalkan minimal lah teman-teman. Oke. Soal yang kedua, Bapak Guru bisa lihat. Nah, ini juga panjang, cuma gampang. Jadi intinya ada ciri-cirinya teman-teman ya. Pak Basir guru bahasa Inggris SMK dalam memberikan materi di konteks pada kegiatan pendahuluan memaparkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan memberikan penjelasan terkait dengan instrumen penilaian. Oke, kepada peserta didik di mana akan ada proyek kelompok dan bagi kelompok yang bagus, ini teman-teman ya, mendapatkan hadiah, berarti reward, reward atau semacam hadiah. Jadi ini ada poin khususnya di sini ya, reward hadiah dan ada hukuman atau punishment, hukuman atau punishment. Ah, jadi 2 poin ini itu mengacu ke behaviorisme teman-teman ya. Jawabannya yang C. Ini adalah kata kuncinya itu kalau behaviorisme itu menjelaskan secara runtut. Nah, ini kan memaparkan tujuan pembelajaran dulu, kemudian dengan memberikan penjelasan. Oke. Kemudian ada reward. Hal ini tentu membuat siswa Pak Basir bersemangat untuk menghasilkan proyek yang terbaik. Dalam teks ini menebarkan teori belajar behaviorisme. Kita coba lihat materinya. Behaviorisme itu seperti apa sih? Nah, ini perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan stimulus yang menimbulkan
hubungan reaktif berdasarkan hukum-hukum mekanisme. Perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan. Ini berarti reward ya teman-teman, reward. Kemudian di sini menghilang bila dikenai hukuman seperti itu. Wah, jadi ada reward dan ada punishment seperti itu. Ini ciri khas ya. Isinya ciri khasnya behavioristik itu seperti itu. Ya, teman-teman bisa pahami ya. Intinya dihafal dikit-dikit lah. Soal terakhir, masa pandemi ini tidak hanya mendatangkan kerugian dong, namun juga manfaat, terutama di dunia pendidikan. Pada masa ini siswa dituntut untuk aktif mempelajari hal baru. Belajar dapat dilakukan setiap saat dan bisa terjadi dimanapun karena sejak pandemi siswa dibiasakan dengan pembelajaran daring. Oke, ini daring teman-teman ya, kata kuncinya. Luring mereka dibekali kemampuan menggunakan aplikasi. Kuncinya di aplikasi atau teknologi. Aplikasi, teknologi, IT dan lain sebagainya. Zoom meeting ya, mempermudah kegiatan belajar mengajar secara daring. Nah, ini kalau berhubungan dengan aplikasi teknologi masa kini seperti itu, apa yang dibutuhkan. Nah, itu masuk ke sibernetik ya, teman-teman ya. Coba kita lihat penjelasannya sibernetik itu seperti apa sih? Nah, ini. Sibernetik digunakan sebagai istilah untuk mewakili suatu berbau teknologi, cyber ya teman-teman, teknologi. Teori sibernetik merupakan salah satu teori belajar yang menyatukan antara teori dan praktik, seperti pada laboratorium komputasi yang menganggap bahwa komputasi tidak hanya dapat digunakan untuk mengolah data, membuat database, presentasi, dan alat komunikasi, tetapi dapat juga digunakan sebagai suatu alat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik seperti itu. Oke, 3 soal dulu dari Kak Furqan ya. Insya Allah dilanjut soal-soal berikutnya. Intinya tetap semangat dalam belajar, belajar apapun itu, dari apapun kita tetap semangat. Nah, karena teman-teman harus pahami ya, karena persiapan itu adalah separuh dari perjuangan. Jadi teman-teman semangat saja. Nanti apapun hasilnya, yang penting kita sudah berusaha. Semoga dapat hasil yang maksimal diberi tes PPG nantinya sekitar bulan Juli kalau nggak salah ya. Mantap jiwa. Oke, salam semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.